Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Soli dan Solihah. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya, dan tetap semangat. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tematik kita, tema 7, subtema 4, KD 3.9 dengan materi melengkapi kata sapaan dalam dongeng, menuliskan kata sapaan dalam kalimat, dan membuat percakapan sesuai gambar. Nah, Tica akan membacakan fabel tentang asal-usul kota Surabaya. Sura dan buaya selalu bertengkar karena berebut wilayah kekuasaan. Cara mereka menyelesaikan masalah yaitu dengan membagi wilayah sama besar. Wilayah laut bagian Sura, sedangkan wilayah darat bagian buaya. Buaya marah kepada Sura setelah perjanjian mereka karena Sura melanggar janji mencari makanan di sungai. Kisah Sura dan buaya sering dikaitkan dengan asal-usul kota Surabaya. Agar dapat hidup bersama, kita harus saling menghargai, jujur, dan rukun. Nah, ini adalah fabel tentang asal-usul kota Surabaya ya. Nah, masih ingat kan fabel ya? Fabel itu adalah cerita fiksi yang karakternya hewan-hewan atau tokoh-tokohnya adalah hewan-hewan yang memiliki karakter seperti manusia. Selanjutnya, kita akan melengkapi dialog dengan kata yang sudah disediakan. Sura, aku bosan terus-menerus berkelahi, titik-titik. Nah, kata yang tepat kira-kira apa ya? Nah, kita akan menggunakan kata dalam kotak. Nah, kata yang tepat yaitu buaya. Kata Sura, aku bosan terus-menerus berkelahi buaya. Nah, buaya menjawab, aku juga titik-titik. Apa yang harus kita lakukan agar kita tidak lagi berkelahi? Nah, kata selanjutnya yaitu Sura. Kata buaya menjawab ya tadi ya, aku juga Sura. Apa yang harus kita lakukan agar kita tidak lagi berkelahi? Sura, untuk mencegah perkelahian di antara kita, titik-titik, sebaiknya kita membagi daerah kekuasaan menjadi dua. Kata yang tepat yaitu kita. Kata Sura, untuk mencegah perkelahian di antara kita, sebaiknya kita membagi daerah kekuasaan menjadi dua. Buaya menjawab, baik, titik-titik, setuju dengan gagasanmu. Kata yang tepat yaitu aku. Baik, aku setuju dengan gagasanmu. Nah, oke, ini adalah melengkapi dialog dengan kata sudah disediakan. Nah, kata-kata yang kita isikan tadi merupakan kata sapaan ya. Selanjutnya, membuat kalimat yang mengandung kata sapaan. Contoh dari kata Baria. Contoh kalimatnya, selamat sore Baria. Yang kedua, dari kata Joko. Contoh kalimatnya, Joko, dari mana asalmu? Yang ketiga, sobat. Contoh kalimatnya, sobat, bagaimana kabarnya? Yang keempat, Pak Satpam. Contoh kalimatnya, terima kasih Pak Satpam. Nah, ini adalah contoh kalimat yang mengandung kata sapaan. Kita membuat kalimat dari kata sapaan. Nah, ya, Teacher beri tanda tulisan yang tebal, yang ini ya, 1, 2, 3, 4, ini merupakan contoh kata sapaan. Nah, ada Baria, Joko, ini adalah kata sapaan dalam bentuk nama diri. Sobat itu adalah sebutan dan Pak Satpam adalah contoh kata sapaan dalam bentuk nama profesi. Selanjutnya, kita akan membuat percakapan dari gambar ini ya. Di sini ada Benny dan ada Edo. Nah, contoh percakapannya yaitu Benny, Edo, saya akan melempar bola. Kamu harus menangkapnya. Edo menjawab, baik Benny, lempar saja. Saya siap menangkapnya. Sekarang saya ganti melempar ya, kamu yang menangkap. Kata Benny,
Saya siap menangkapnya, Edo. Lemparlah, kita istirahat ya sebentar. Sebentar, Edo menjawab, baiklah Benny, kita istirahat di tepi kolam. Nah, ini adalah contoh percakapan sederhana dari gambar yang ada. Nah, kata yang teacher tulis tebal ini adalah kata sapaan dalam bentuk nama diri. Nah, demikian tadi yang teacher sampaikan tentang melengkapi percakapan. Yang kedua, membuat kalimat dari kata sapaan. Dan yang ketiga, membuat percakapan yang mengandung kata sapaan dari gambar yang sudah ada. Nah, tugasnya teman-teman adalah tematik halaman 203, membuat percakapan sesuai gambar. Nah, percakapannya mengandung kata sapaan ya. Nah, silakan dikerjakan. Jangan lupa menulisnya sesuai dengan ejaan yang benar. Nah, awal kalimat menggunakan huruf kapital. Terima kasih. Semoga Allah memudahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.